Sosialisasinya itu apakah setiap pemilih di situ dijelaskan satu persatu atau gimana caranya? Saya tidak membayangkan itu bisa dilakukan efektif itu. Baik, mohon izin Yang Mulia Ya, untuk silakan. menyampaikan dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan dari komisioner yang lain. Baik, terkait dengan keputusan 1774 tahun 2024 itu terbit tanggal 23 ya November 2024. Kemudian sampai di kita itu tanggal 24 November itu tertanggalnya 23. Baru terbitnya. sampai ke Banjarbaru tanggal berapa? Iya, 24 November 2024. Jadi SK-nya bertanggal 23. Betul. Sampai ke Banjarbaru 24 November. Dicoblosannya tanggal 27. Itu ceritanya bagaimana Pak seluruh Iya, jadi kota bisa ketika tahu? misalnya sudah kita dapatkan terkait dengan SK 1774 tersebut, untuk kemudian kami segera sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Provinsi bahwa kita langsung melakukan koordinasi ya dan diperintahkan untuk melaksanakan keputusan 1774 dan melaksanakan sosialisasi. Serta merta pada tanggal hari yang sama kami langsung melaksanakan sosialisasi kepada PPK dan PPS. Langsung kami lakukan sosialisasi untuk kemudian PPK dan PPS menyampaikan kepada publik dan juga kepada KPPS, karena pada saat itu KPPS sudah terbentuk. Untuk kemudian kita juga membuat form pengumuman ya, baik dari KPU Kota Banjarbaru ya, itu ada form pengumuman yang kita sampaikan, dan juga nanti diminta kepada KPPS untuk juga menempelkan pemberitahuan kepada pemilih. Nah, itu sudah menjadi sudah dilampirkan sebagai bukti dari kami. Kemudian juga sebagaimana ketentuan bahwa setiap kali nanti pada saat akan dimulainya pelaksanaan pencoblosan di hari H, itu Ketua KPPS harus menyampaikan pengumuman tersebut. Boleh langsung membacakan pengumuman tersebut ya, pada intinya bahwa terhadap pilihan dari pemilih yang konsekuensi jika memilih pasangan yang terdiskualifikasi atau diberikan pembatalan, itu menjadi suara tidak sah sebagaimana keputusan 1774. Nah, itu dilakukan secara berkala Yang Mulia. Jadi nanti kalau misalnya terkumpul lagi pemilih datang, nanti secara berkala Ketua KPPS menyampaikan atau mensosialisasikan hal tersebut. Kemudian juga kami dari tingkat kota melakukan sosialisasi melalui media sosial ya, terkait dengan SK 1774 tersebut, termasuk juga penerapannya. Saya potong sebentar. Baik, Yang Mulia. Saya potong izin, Prof. Eni. Begini, bentuk sosialisasinya berarti pasangan pemohon sudah dinyatakan diskualifikasi. Betul, Yang Mulia. Kalau memilih itu berarti suaranya tidak sah. Tidak sah. Nah, kalau tidak memilih itu, berarti memilih pihak terkait kan? Kan kayaknya di fait accompli harus memilih pihak terkait kalau begitu. Kalau memilih, Iya kan? ya. Coba kita bayangkan sekarang. Kalau Anda memilih pasangan pemohon, berarti itu sudah didiskualifikasi, suara Anda tidak sah. Tidak sah. Nah, kalau itu pilihannya tinggal bagaimana? Saya datang ternyata tidak bisa memilih. Kalau begitu apakah dampaknya? Satu, dia milih pasangan pihak terkait saja, atau kalau tidak memilih artinya berarti apa? Artinya Menjadi tidak sah, Yang Mulia. tidak sah kalau milih dua. Atau kemungkinan yang ketiga, daripada saya milih pihak terkait saya juga bukan pilihan, milih yang kedua saya tidak sah, lebih baik saya tidak memilih tapi saya pulang, golput. Kan kemungkinannya itu kan jadinya. Lah kalau itu kemungkinannya kayak begitu, bagaimana ini? Ya kan? Ini bisa tingkat partisipasinya rendah sekali atau memilih yang sudah didiskualifikasi. Karena dia tidak mau milih pasangan pihak terkait yang menang itu. Ini bentuk sosialisasinya aja kan bisa dipersalahkan ini. Bayangkan, coba kita bayangkan ini. Sosialisasinya
Anda kalau memilih pasangan yang sudah didiskualifikasi, berarti suara Anda tidak sah. Kalau Anda mau suaranya sah, ya tinggal milih yang satu pihak terkait itu. Kalau Anda tidak mau memilih pihak terkait itu, berarti Anda nggak usah milih siapa-siapa, partisipasi rendah pada pilkada kali ini, kan gitu itu. Nah, ini persoalan hukumnya. Kenapa kok waktu itu tidak terpikirkan? Ini, ya kan? Ya saya kira cukup ya, Prof. Silakan, Prof. KPU, ya, bisa nanti dijawab oleh Bawaslu juga, silakan. Kalau surat suara dinyatakan tidak sah, itu kan sudah ada aturannya. Bagaimana kemudian dasar hukum yang bisa digunakan dan itu memiliki dasar legitimasi yang kuat? Kalau kemudian pasangan calon itu tidak pasal 54C dasarnya, seolah-olah normal, tapi kemudian itu dinyatakan sebagai suara tidak sah. Itu dasarnya apa? Yang bisa ditunjukkan dari ketentuan undang-undang pilkada itu. Karena surat suara tidak sah sudah ada aturannya. Ya kan? Dinyatakan tidak sah, hitungannya sudah jelas. Tapi kalau ini gimana? Aturannya di mana itu? Aturan yang bisa menunjukkan bahwa ada persoalan di situ dari aturan itu. Kalau tadi kan Ibu menjelaskan memang ada soal kevakuman hukum. Lah yang ini apa ini? Yang terjadi di situ? Ya, baik ya, Yang Mulia. Izin. Bisa nggak dimasukkan dalam kualifikasi surat suara tidak sah dari dasar aturan atau ketentuan termasuk di PKPU juga sudah ada yang ada itu? Ya, pegangan kami kan SK 1774 Yang Mulia, dan posisi kami ini kan pelaksana, ya, implementator, ya kan. Ketika baik, kalau gitu terima kasih saja. Siap, ya. pimpinan. Iya itu, ya kan? Ini jadi memang pelik sekali ini, ya. Cukup ya, Bawaslu mau ada tambahan dari provinsi? Cukup kan? Jadi itu kalau gitu, sekarang suara terbanyaknya yang diperoleh siapa? Yang tidak sah kan? Berapa, Pak KPU, Ketua KPU Banjarbaru? Berapa ini yang diperoleh? Seperti itu. 70. Kurang lebih 78.000 Yang Mulia. Nah, pemenangnya pihak terkait berapa? 36.000. 36.000. Sekarang coba kita bayangkan, apakah tidak bisa berarti secara asumtif dikatakan yang 78.000 itu merupakan bentuk proses ketidaksetujuan kepada pihak terkait? Apa nggak bisa disimpulkan begitu asumsinya? Tidak bisa disimpulkan secara sederhana begitu. Ya, memang. Karena tapi kan ada variabelnya tadi sudah ya, disampaikan, variabelnya macam-macam kan. Iya. Ya, tapi kalau begitu kan juga bisa punya dampak. Saya dipaksa memilih pasangan pihak terkait. Tidak otomatis begitu Yang Mulia. Dan terus gimana milih siapa? Karena kan kami cuma menyediakan tata caranya itu sebagaimana keputusan 1774. Nah, itu yang salah keputusan 174-nya. Kami tidak dalam proses Ya, menilai itu makanya itu nanti yang menilai kita mahkamahkan itu. Ya, saya kira itu sudah cukup, ya. Sekarang saya akan mengesahkan bukti perkara 05, termohon buktinya T1 sampai dengan T24. Benar Yang Mulia. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT13. Ya, mulai. Bawaslu PK22 13.1 sampai dengan PK22 13.22. Benar Yang Mulia. Baik, disahkan untuk perkara 05. Untuk perkara 06 Izin Yang Mulia. di mana? Untuk perkara nomor 6 kami renvoy Yang Mulia. Apa renvoynya? Daftar alat buktinya T1 sampai T19 Yang Mulia. Ya, ini buktinya termohon 06 T1 sampai dengan T19. Iya Yang Mulia. 19 kan? Iya, Yang Mulia. Ya, betul. Enggak usah direnvoy, saya sudah merubah ini loh. Pihak terkait 06 PT1 sampai dengan PT15. Betul Yang Mulia.
Kemudian Bawaslu PK 22131 sampai dengan PK 221322 disahkan. Ya. Kemudian perkara 07 termohon 07 T1 sampai dengan T20 pihak terkait 07 PT1 sampai dengan PT9A pihak terkait, betul. Kemudian Bawaslu 07 PK 2213 1 sampai dengan PK 221324 Benar Yang Mulia. disahkan. Yang terakhir 09 bukti termohon 09 bukti T1 sampai dengan T21 Benar Yang Mulia. pihak terkait 09 PT1 sampai dengan PT13. Betul Yang Mulia. Ini PT 4-nya tidak ada nih. Siap Yang Mulia, kami Nanti dilengkapi kalau mau dilengkapi, kalau enggak dicoret saja. baik Yang Mulia, kami akan menyerahkan. Oke. Berupa apa itu yang PT 4? PT 4 berupa berita rekomendasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Ada ya, nanti dilengkapi ya. Baik Yang Mulia. Sudah dileges? Izin Yang Mulia belum. Belum. Siap. Ya, nanti dileges dilengkapi ya. Ini saya sahkan lebih dahulu. Kemudian bukti Bawaslu 09 PK 22131 sampai dengan PK 221323 Benar Yang Mulia. disahkan seluruhnya. Baik. Jadi semua bahan ini akan menjadi pertimbangan kita bertiga panel melaporkan ke rapat putusan hakim untuk perkara semuanya 44, 47, 210, 06, 07, 09 dan 05. Jadi ini pemeriksaan pendahuluan yang terakhir. Nanti akan kita laporkan dalam RPH yang diputus oleh seluruh hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan quorumnya. Ada dua kemungkinan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang pembuktian atau perkara ini dianggap sudah selesai diputus tanpa melalui sidang pembuktian karena dipandang sudah cukup untuk bisa memutus. Apabila dilanjutkan dalam sidang pembuktian, maka ini semuanya tingkat kabupaten kota boleh mengajukan saksi atau ahli maksimal 4 orang. Semua pihak 4 orang, mau dipilih saksinya 4 orang boleh, ahlinya 4 orang boleh, atau kombinasi antara saksi dan ahli, dua-dua berarti, ya. Dengan persyaratan daftar saksi atau ahli, identitas, keterangan saksi atau ahlinya, serta daftar kurikulum vitae semuanya harus diajukan 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian. Kemudian perlu saya sampaikan juga, masih diperkenankan untuk menambahkan alat bukti tambahan yang nanti diserahkan pada waktu saudara menyampaikan ini semua. Nanti akan disahkan pada sidang pembuktian. Kemudian sidang selanjutnya akan diberitahukan oleh kepanitraan. Apakah itu sidang dismiss atau sidang dilanjutkan ke pembuktian. Akan disampaikan oleh pihak kepanitraan. Ya, tinggal menunggu kelanjutan dari sidang ini. Apa yang terjadi di diskusi ini itu bukan merupakan putusan, tapi nanti akan diambil oleh 9 orang hakim. Ya, baik. Ada yang akan ditanyakan? Mohon izin Yang Mulia. Satu-satu dari pemohon dulu. Ya. Mohon izin Yang Mulia, Ya. kuasa pemohon perkara nomor 44 Yang Mulia. Ya. Ada 2 hal. Yang pertama terkait dengan alat bukti kami yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu, khususnya bukti P28 yang pada saat itu belum dileges. Mohon izin dan diperkenankan untuk disampaikan yang sudah dileges ini Yang Mulia. Oke, ini perbaikan. Silakan diambil. Dan yang kedua, kartu pengenal tanda advokat yang sudah diperpanjang kami serahkan. Oke, ya, kalau belum diperpanjang, saya bilang prinsipal jangan dikasih honor. Baik Yang Mulia, terima kasih sudah diperpanjang. Terima kasih, itu aja Yang Baru Mulia, kami dikasih serahkan. honor nanti. Baik, terima kasih. Silakan
Dikasih fee bukan honor ya. Kalau honor itu sedikit, kalau fee bisa sebanyak-banyaknya. Ada lagi dari pemohon? Mohon izin Yang Mulia, perkara 05. Pemohon. 05. 05 mana 05? Oke. Belakang, Majelis. Ya, nggak Baik. kelihatan. Baik, berkaitan dengan penguatan legal standing, kami pada hari ini juga mengajukan tambahan alat bukti, Yang Mulia. Itu kok baru sekarang? Karena ini menurut kami penting, Yang Mulia. Loh, yang udah terlambat kok penting. Ya, Gimana? karena kami baru menemukan, Yang Mulia. Loh, nggak bisa kalau gitu. Itu kalau kita memperbolehkan itu nggak adil sama termohon pihak terkait. Ya, itu sudah terlambat. Nanti saja kalau masuk sidang pembuktian bisa ditambahkan. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Ya, itu sudah diberi batas waktu pukul 12 besoknya. Soalnya supaya apa? Sorenya bisa diinsage oleh para pihak. Baik, Tapi kalau baru sekarang kan berarti tidak adil terhadap pihak yang lain, nggak bisa insage kan? baik, Itu loh artinya. Prosesnya itu berimbang. Mulai dari proses saja berimbang, ya. Terus ada lagi dari pemohon? Cukup sementara, Yang Mulia. Baik. Sekarang dari termohon, ada yang mau disampaikan? Cukup? Dari pihak terkait? Cukup? Baik. Dari pihak Bawaslu juga cukup? Ya. Nanti. Oh, iya, silahkan kalau mau insage masih diperbolehkan, ya. Oh, sudah tidak diperbolehkan karena ini ada. Ya, kalau itu ya. Jadi kalau mau ada bukti tambahan dan sebagainya masih diperbolehkan, masih ada bukti tambahan. Untuk itu juga masih boleh dilakukan insage terhadap bukti-bukti tambahan. Tapi untuk sekarang insage sudah tidak diperlukan karena apa? Semuanya prosesnya sudah berimbang, ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.